Dan satu hal yang mau gua titip sama teman-teman, kita siapin buku tanya kita. Nah, yang paling penting adalah siapapun pembicaranya, even sebagus Ko Acen, kalau lu nggak catet, lu nggak aplikasi, lu nggak pakai, nggak jadi apa-apa. Cuman semangat di Sabtu, melempem di Senin Selasa, teman-teman ya. Tapi kalau lu catet, lu pakai aplikasiin, lu nggak akan kebayang 6 bulan ke depan lu bisa tutup 2025 kayak apa, teman-teman. Ya, jadi teman-teman siap belajar? Yuk kita lihat video profil dari Ko Acen.
Oke, thank you. Silakan duduk teman-teman ya. So, sesi kedua kita ya. Tadi yang leader udah mulai, kita hari ini ngobrol. Nah, tadi kan saya di leader, saya udah izin duluan. Mau pakai bahasa halus ala orang Bandung atau bahasa orang kasar. Tadi diizinkan saya bahasa kasar nggak apa-apa katanya. Nih logatnya udah kayak orang Bandung nih. So, mau pakai aslinya saya atau saya harus halus? Ah, Anda yang minta ya. Oke. Tadi kita lebih banyak bahas tentang technical ya. So kalau sekarang saya sharing eh, awal saya mulai di Prudential. Boleh ya? Saya di bawah aja ya. Cukup besar kan badan saya kelihatan ya. Tadi itu bukan Sunday Punch, itu gradasi dari kurus sampai gendut ya. Dari saya langsing gitu. Aduh. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Susanto Wijaya ya. Panggilan saya Acan ya. Saya ditodong Dodo habis gantian diisi di tempat kita ya. Thank you buat Dodo yang udah support di tempat kami. Thank you ya. Tadi saya di leader ya. Panggilan Edo bener gak sih? Edward ya? Ah betul ya. Jadi teman-teman tadi saya sempat ngomong di forum leader ya. Bahwa sebenarnya kita ini saingan. Betul gak? Gue denger lo orang closing-closing antara seneng dan sedih juga. Jatah gue diembat tuh. Sebenarnya kita saingan, betul gak? Cuman di Prudential, saingan duduk di sini nyemangatin. Betul gak sih? Kalau di tempat lain kagak ada. Tepuk tangan lu buat Prudential ya. Sorry ya, jadi repot rubah-rubah. Saya soalnya takut jatuh. Kalau jatuh gak usah kena gelinding. Teman-teman, saya lahir di tahun 1984. Dulu saya berasa muda, kayak di sini saya lebih tua ya. Waktu saya kecil itu saya lahir di rumah susun ya. Waktu saya lahir itu di daerah Pluit namanya ya. Waktu lahir itu pas kebakaran. Jadi mak gue cuma bawa tampuy. Tampuy itu apa? Tempat pipis. Tampuy tahu katanya. Jadi gue dijulukin tempat pipis ya, tampuy. Waktu kecil itu keluarga gue miskin banget ya. Miskin banget, saya lahir pada saat lagi kebakaran, emak gue cuma bawa tampuy. Jadi saya punya satu julukan waktu kecil, anak sial. Ada yang kecil-kecil udah digituin? Nggak ada ya. Waktu saya kecil itu, saya dari kecil itu saya nggak ingat masa bayi saya, mungkin nggak ingat juga ya. Yang saya ingat adalah masa-masa saya SD. Tadi di leader saya nggak cerita ya, saya cuma cerita saya sering digebugin. Waktu kecil itu saya SD itu udah kerja ya, udah bantuin orang tua saya dagang toko elektronik, saya masih ingat ya. Saya dagang gitu ya, orang datang beli, ya mungkin beli speaker aktif, dulu speaker aktif, DVD, ya, dan lain-lain. VCD, ya dulu VCD dulu, belum DVD betul. Ya, waktu dagang teman-teman kalau saya sekolah, pulang sekolah itu jam 2 harus sampai rumah, kalau nggak digebukin. Pergi ke gereja itu seberang rumah doang, seberang, benar-benar seberang. Pulang, digebukin. Pokoknya saya harus 24 jam di toko. Kalau digebukin itu bukan pakai ban pinggang, dia pakai kepala besinya. Kalau orang tua dulu mukulnya bat, dia sampai udah capek duduk berdiem. Itu saya alamin waktu kecil. Oke, nah waktu kecil itu luka bukan cuma di tangan, di muka, di mana, untung agak bekas gitu. Jadi kalau ke sekolah itu tiba-tiba ada bentuk segi, ada tengah-tengah ada garis, itu udah biasa. Bukan L, U, karena besinya, sama tengah-tengahnya yang dia punya jepitannya itu loh. Nah itu apa berdarah teman-teman. Dari dulu saya dipukulin tuh, kalau dipukul tuh bukan cuma diinjek-injek sampai saya sampai jongkok-jongkok, udah ampun, tetapi pukulin. Itu saya dulu waktu kecil. Kalau lagi dipukulin tuh, kata-kata sumpah serapanya keluar. Anak sial, kalau gue tau punya anak cowok kayak gini, gue buang tengah laut, gue gak bakal nyari. Nyesel gue punya anak kayak lu, satu-satunya cowok tapi bikin susah. Itu saya. Saya juga gak naik kelas 4 tahun, 4 kali. Siapa yang punya anak gak naik kelas 4 kali? Ada? Ada? Kalau keluarga besar datang ngumpul dibanding-bandingin. Wah anak gue juara 1, juara 2, juara 3, lulusan negara mana dan segala macamnya. Betul? Anak lu gimana? Nggak naik kelas 4 kali. Pulang gue digebukin lagi. Saking sering digebukin sampai badan saya kebal. Saya nanya, masih mau pukul nggak? Udah puas lu? Saya udah nggak nangis. Impian saya waktu kecil apa? Balas dendam. Jangan ditiru. Waktu dulu. Saya hidupnya keras teman-teman. Di daerah sono tuh, di daerah Tanah Pasir tuh daerah pasar ya. Jadi kalau saya keluar, apalagi mukanya cadis banget, suka dipalak anak kampung gitu ya.
Dipukulin, saya udah biasa. Orang dipukul mak gue udah kayak begitu udah biasa. Prinsip saya satu dulu. Kalau ketemu lawan, mau menang urusan belakang. Yang penting sama-sama hancur. Ya kan? Makanya sekarang gendut gak bisa berantem sekarang. Lari jadi susah sekarang. Aduh. Ya, teman-teman dulu kalau lagi naik sepeda, jangankan naik motor gitu ya, disabet dikit, gua lari, gua tendang balik gitu. Karena dulu kasar sekali ya. Makanya tadi saya sempat cerita kan, saya emosional banget. Ya, handphone saya udah gak kehitung lah berapa banyak dibanting. Ya, sampai saya ke gereja dan bertobat di sana. Itu saya waktu kecil. Saya diusir dari rumah saya, beneran diusir. Ya, waktu SD kelas 6 ya, kalau nggak salah, atau SD kelas 6. Beneran diusir, nggak dicari sama orang tua. Saya waktu itu dendam banget. Saya bilang, kenapa kok gue diginiin? Ya kan? Siapa yang nggak dendam? Kalau saya digigit jadi saya. Ya, dendam ya. Saya mikir, kenapa ya? Tapi saya nggak ngerti. Sampai saya udah berkeluarga, saya baru tahu. Nah, gue mau nanya nih, ibu-ibu. Kan ibu-ibu di sini cantik ya? Tuh, istrinya si Edward tuh, keren kan penampilannya? Yes. Tapi gue mau nanya sebentar. Bu, kalau lu baru tidur 2 jam, terus dibangunin sama laki lu, disuruh kerja, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba gue mau nanya ibu-ibu. Kalau lu baru tidur 2 jam, atau tidur sehari cuma 3 jam, habis lu harus kerja, dan berhari-hari kayak begitu, apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Senewan nggak? Cepet marah nggak? Itu mak gua. Jadi dulu kan kita miskin ya. Mama tuh dagang elektronik, malamnya bikin es mambo. Es mambo tahu ya? Naik sepeda, anterin ke pasar-pasar. Dia sehari cuma tidur 3 jam. Terus guanya juga bandel. Bandel ya, namanya anak kecil pasti ada bandel-bandelnya ya. Sorry ya, pabrik keringet banyak. Oke. Bandel banget gua. Ya. Kalau gua tipenya karena sering dipukulin jadi sering berantem sama anak pasar gitu. Nah, teman-teman, waktu kecil kalau kita pergi Imlek ya. Imlek tahu ya Imlek ya? Gue bingung. Satu bajai bisa diisi bertujuh. Bajai tahu ya? Dulu badannya masih kecil. Anak kalau kalau sekarang sendirinya udah penuh ya. Teman-teman, kalau kita pergi ke keluarga besar gitu ya, kalau datang lebih awal, gila ya nggak punya attitude, keluarga miskin, takut makanan habis, datang lebih awal. Kita datang lebih telat, dihina juga, nggak punya attitude, makanya miskin terus. Datang pas-pasan, salah juga. Pokoknya kalau keluarga miskin salah gitu. Ke rumah orang itu mau silaturahmi kayak mau minjem duit. Ya, itu terjadi keluarga gua. Kita lagi lebaran nih, ya kan? Lagi lebaran biasanya pada ngapain? Pulang kampung membantunya ya. Nah, gua kan nggak pernah jalan-jalan. Jadi kalau misalkan ada keluarga besar yang kaya, yuk, ikut yuk. Walaupun cuma diajak ke Bandung, ke puncak, seneng banget. Karena tidak pernah liburan. Dan ujung-ujungnya tau nggak ngapain? Gue jadi pembantu infal tanpa sadar. Disuruh nyapu, disuruh ngepel, disuruh cuci piring, anaknya gue cebokin, ya kan? Dan gue megangin dia, nggak sadar. Gue baru tahu sekarang pembantu infal. Ya nggak digaji pula, ya kan? Nah, gue makan diomelin pula banyak. Pergi nih diajak McDonald, gue pesen ayam 2 biji, diomelin. Ngapain lu pesen-pesen 2? Satu orang satu. Gue udah mati. Anjir, pelit banget kayak begitu gitu. Beneran, gue pernah ngalamin gitu kan, diomelin gara-gara pesen ayam 2 biji. Ya udah. Tapi bersyukur di situ gue dapet sebuah visi dan misi, impian. Kenapa kok bisa? Saya nggak usah sebut namanya lah ya, intinya salah satu saudara dari nyokap. Waktu saya pergi ke sana, saya ngelihat, ih keren banget ya foto-fotonya. Tadi Sunday Punch tadi itu terakhir update sampai 2016 atau 2014, saya lupa ya. Udah lama banget nggak diupdate. Tapi di situ menjadi sebuah titik balik. Saya ngeliat foto dia ada di Amerika, ada di Swiss, ada di Kanada, ada di Prancis, ada di manapun, banyak gitu loh foto keluarga mereka. Mereka liburan dan foto gitu kan. Gue bilang, gila ya, mungkin nggak ya gua yang suka berantem sama anak kampung ini hidupnya berubah. Ya kan, pengen punya impian baru ya. Tapi gue nggak tahu caranya gimana. Oke, makasih Kak. Jadi gue diusir dari rumah dan mikir, mampus loh, mau kerja apa ya? Umur waktu itu baru, kalau SMP 1, baru lulus SMP 1 pas berapa ya? Umur berapa ya? 12 tahun. Gue bingung loh, mau hidupnya jadi kayak gimana? Gue sempat ngelamar karena badan gede, tinggi kan.
Tinggi juga enggak sih. Jadi ngelamar jadi tukang apa ngangkat karung beras. Lu tahu gua angkat 2 kali nyerah langsung. Berat juga gua nggak tahan gua. Ya kan bingung mau ngapain lagi ya. Nah bersyukurnya ada seorang paman yang baik yang manggil gua. Ya dia pengusaha batu bara ya, kaya raya sekali. Dia bilang gini, kalau lu mau berubah hidupnya, gua kasih lu kesempatan 1 kali. Lu sekolah yang benar, habis itu lu berangkat ke Tiongkok belajar. Saya nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Dia sekolahin saya 3 tahun ya. Habis itu gue lulus kuliah, lulus SMA, langsung terbang ke Beijing. Mau apa enggak? Mau lah, udah mau jadi kuli lu masih nggak mau gitu kan? Saya masih dendam tuh sama orang tua saya waktu itu. Oke, dibanding-bandingin terus. Sampai saya pergi pun masih dibandingin, masih disebut-sebut anak nggak tahu diri lah, anak apalah, ya. Jadi keuangan keluarga mulai naik, ya. Saya masih dendam dengan orang tua. Berjalannya waktu, saya di Beijing beneran belajar, tobat lah. Tapi ternyata tobat saya nggak cukup, bukan lulus, tapi lolos, ya. Balik ke Jakarta. Singkat cerita, saya balik ke Jakarta. Saya sempat kerja di China, jadi agent properti, lumayan hasilnya. Saya balik ke Jakarta. Ketika sampai di Jakarta, bos saya baik banget. Oke. Waktu itu dia belum punya anak, sekarang udah punya anak. Oke, kayak kita kayak dianggap anak. Ya, kerja di sana, singkat cerita dalam waktu 3-4 tahun saya jadi direkturnya. Sebagai seorang direktur, nyaman banget. Saya tidak pernah kepikiran, tadi saya cerita ya, di leader saya nggak pernah kepikiran keluar dari perusahaan maman saya. Mobil dikasih, lu mau pakai mana aja boleh. Mobil kantoran banyak tuh, lu mau pakai Mercy pun boleh. Enak gak? Supir dikasih. Rumah tempat tinggal, saya tinggal di rumah dia. Rumah dia tuh ada kolam renang yang gede banget. Oke. Suster dikasih, ada kalau punya anak ya, pernikahan dibayarin. Oke, anak melahirkan dibayarin. Bensin, air, listrik, apalagi entertain klien, entertain diri sendiri, sama keluarga makan segala macam for free. Itu di luar gaji. Gaji tahun 2007 saya masih dapat, saya ingat 2007 75 juta. Oke nggak? Tahun 2007. Saya baru usia 20 tahun, 21 sampai 22. Waktu itu sombongnya udah tingkat naga. Di usia 20 tahun lu pegang duit 75 juta, bebas semuanya lu pakai. Lu contoh nih, saya pergi nih ke restoran, makan bersepuluh. Saya bayarin, kantor tidak akan nanya ini pakai buat apa. Itu udah salah satu entertainment saya, bebas. Oke, nyaman nggak? Nyaman. Ya, lu mau dugem berapa kali pun bebas, itu entertain, nyaman. Sampai istri saya nanya, lu entertain orang lain, entertain diri sendiri nggak? Emang di sebelah kalau ada yang meliuk-liuk, lu tahan. Kucing. Edward ketawa tuh di belakang. Edward atau Dodo sih manggilnya? Soalnya gue sering manggil Edo, makanya gue pakai ikutan Dodo. Nah, jadi sorry ya saya buang reak, saya ada ini gangguan di sini. Nah, jadi gini, lanjut ya, nyaman banget teman-teman. Bayangin lu kerja udah belasan tahun, puluhan tahun, tiba-tiba ada ponakan bos atau anak bos balik jadi bosnya. Sering terjadi, gue bagian hokinya. Karena keponakannya si bos. Oke, nyaman banget teman-teman. Saya dipaksa olahraga. Setiap 10 menit saya dikasih 200.000. Waktu zaman dulu, saya ingat banget tuh. 10 menit, pokoknya lu treadmill nih. Ya kan kecepatan berapa gitu? 10 menit 200.000. Berhasil turunin 1 kilo 10 juta. Bahkan nih event saya sekarang udah gak kerja di sana. Bos saya nantang. Saya masih manggilnya bos karena udah kebiasaannya. Kalau lu bisa turun 80 kilo, turun jadi 80, gue beliin lu 1 Mercy. Sumpah ditantangin gitu. Tapi gak turun-turun. Orangnya baik banget ya. Nyokap gue kan tinggal di tanah pasir, rumahnya dulu kayu. Ya, dari kayu-kayu gitu lah ya. Dibongkar abis di Bandung 3 lantai. Itu dia yang bayar. Sekolah gue semua dia yang bayar. Sampai kuliah dia yang bayar. Dan bukan gue. Seluruh keturunan dia ada 11 kakak adik. 11-11-nya punya kakak adik, punya anak. Semuanya dibayarin sekolah. Itu paman saya. Baik gak? Baik banget. Kelemahan dia cuma satu. Cewek. Kelemahan cuma satu. Kehidupan dia itu udah kayak film-film telenovela lah. Dunia berputar-putar gitu. Saya nggak enak ngomong dia lah. Tapi orangnya sangat
Bukan cuma ke keluarga. Kalau ada orang susah di luar sana kena cancer misalkan, dan saya lihat bukan sekali, ketemu dia ngomong nangis segala macam, dia pasti bantu. Even nggak kenal pun, orang yang baik. Cuman masalahnya di cewek. Udah ya. Nah, lanjut cerita, saya kerja di situ nyaman nggak? Nyaman. Pernah sekali saya marah sama paman saya. Saya udah nyampe puncak, lagi ke taman safari sama keluarga. Tiba-tiba dipanggil meeting. Nah ini orang nggak bisa bilang nggak punya. Datang, datang, datang. Udah nyampe puncak, udah bayar loh. Karena karcis di taman safari nggak murah ya. Sekeluarga bisa sejutaan juga. Udah, balik. Bos, yang bener aja bos, nyari minggu. Masa sih saya nggak boleh liburan? Ngoceh, saya ngomong. Jadi diem. Udah lu jangan ngomong. Nih kunci, STNK, PPKB, udah lu bawa pulang. Langsung gue dikuai-kuai, gue gak marah lagi. Iya bos, ada. Langsung gue bilang, siap bos, ada perintah apa bos? Beneran, bos gue kayak begitu. Orangnya sangat baik. Jadi waktu itu ceritanya gue belum jadi direktur, belum. Gue masih, kan gak langsung jadi direktur kan, 4 tahun dulu kan. Gue masih megang apa gitu loh. Kerja. Lu kan belum ada mobil kan, udah bawa pulang nih. Gue langsung, oke bos, siap bos, ada perintah. Orangnya baik banget. Saya nggak berasa bakal keluar dari perusahaan itu. Sekarang gue tanya nih, kalau lo orang di posisi kayak gue, keluar gak? Keluar gak? Nah, teman-teman gue mau kasih tahu satu hal. Kalau lu kerja apapun, posisi apapun, kalau kapalnya itu bukan punya kalian, kalau lu nggak masuk 10 hari kagak bisa berjalan tuh perusahaan tanpa ada masalah, berarti lu punya resiko dipecat, betul nggak? Ulang nih ya, kalau lu nggak masuk nih 10 hari, terus perusahaan tetap bisa berjalan, berarti lu punya risiko dipecat. Kecuali tanpa lu, perusahaannya nggak bisa jalan. Betul ya? Nah, gue merasa hebat. Wih, usia 22, naik Mercy, ada supir, rumahnya ada kolam renang, walaupun rumah paman gue. Ya kan? Semua hidup udah kayak orang kaya. Dulunya yang gue diinjak-injak, hari ini gue udah setengah dewa. Betul nggak? Sombong nggak? Sombong. Terus ada leader gue namanya Dr. Daniel. Gue tahu nih orang ngomong susah, pendiam, ya. Lu jangan laporan ya, dok. Direkam lagi mateng. Orangnya pendiam banget, lu bayangin ya. Dia lagi naik mobil nih, ditabrak tukang bajai. Harusnya dia marahin tukang bajai atau tukang bajai marahin dia? Tukang bajai ngamuk-ngamuk ke dia. Dia telepon, Chan, lu di mana? Kenapa? Datang bentar, gue butuh bantuan lu. Kenapa Nil? Lu tahu sama gue cuma 2 detik kelar. Bajainya kan kalau bajai nggak berat ya. Gue angkat dikit, beneran gue angkat dikit gitu kan, gue paksa angkat. Ya kan? Bang, lu mau jalan atau gue balikin? 2 detik, sumpah 2 detik. Langsung, iya Pak, ya udah, jalan. Lu ribet banget sih Nil, gituin aja susah amat. Sidangnya kayak gitu. Pernah sekali dia kan dia kerja di 3 tempat ya. Dia jadi dokter koas, guru apa private sama bimbel. Ya. Dia kalau ngomong alasan ya, dia sehari 3 kerja 3 tempat. Pulangnya jam 10 malam. Kok ngomong sama Daniel, Nil, lu nawarin siapa jam 10 malam? Kalau gue jadi klien, jam 10 malam lu datang ke rumah gue usir lo. Gue mau istirahat. Betul gak? Oh, jawaban Daniel apa? Kalau lu punya anak 2, dan lu gak bisa penuhin kebutuhannya, lu akan cari jalan, bukan alasan. Lu akan cari cara gimana caranya lu bertahan hidup. Gue diem. Gue mikir bener juga jawaban dia. Betul gak? Lanjut ya. Kedua kali, dia kalau telepon gue tuh ada maunya pasti gitu kan. Chan, lu di mana? Gue bilang 2 lagi nih. Apalagi nih? Lu datangnya ke tempat bimbel gue. Bener aja. Dia nggak punya duit buat bayar listrik. Uangnya pas-pasan waktu itu. Ini ngomong cerita sebelum di Pruden ya. 2007-an nih. Ya pas gue mau join. Dia nggak bayar listrik. Orang listrik datang mau putusin. Ya kan? Dia ngomong ada kali 2 jam nggak kelar-kelar. Pokoknya mau diputusin dulu baru urus gitu kan. Dia minta tolong, Pak, saya bayar sekarang, tapi jangan putusin. Ngerti ya? Bedanya di situ doang. 2 jam nggak kelar, tolong gue 2 jam nggak kelar. Lu tebak gue urusin berapa lama? 10 detik. Saya datang, gue lihat ada gembok gede kan, gembok gede gitu kan, yang buat tutup ruko gitu kan. Gue banting depan pintu, jegar. Gue bilang, Pak, saya kerja di sini. Kalau Bapak putusin, saya nggak bisa ngajar. Kalau gue nggak ngajar, anak gue nggak makan. Daripada anak gue mati, lu gue matiin. Lu mau mati?
Gue bilang, gue bawa gemboknya, gue bilang, kita mau sama-sama hidup, mau sama-sama mati loh. Kalau bapak pulang, sekarang saya bayar. Sekarang juga saya bayar. Pulang, kelar. Nah, menang sih kagak tahu. Saya lawan dulu kan. Teman-teman, ini leader gua. Orangnya sangat pendiam. Oke, nggak bisa ngomong. Kalau dokter sih dia otaknya lihai, tapi ngomong tuh nggak selancar kayak yang teman-teman di depan. Orangnya pemalu. Dan waktu itu gue tahu banget dia nggak punya duit. Dia datang ke tempat gue, ngomong income ratusan juta. Dia bawa leadernya namanya almarhum Kojoni. Gue inget banget waktu ke rumah gue, ya, rumah gue kan tempat paman gue keren kan. Dia pakai mobil Espas ditutup dari depan. Cuger. Yang gue tutup tuh mukulnya itu loh. Bang, gitu dibanting sama dia. Yang lebih gilanya lagi gue lewat dong mobilnya kan. Ada karatan tumpah ke bawah gitu. Nah gue bilang ini income ratusan juta. Waktu itu Kojoni seperti itu. Nah lu kalau jadi gue percaya nggak? Nah gue udah naik Mercy, udah pakai supir. Betul kan? Nah makanya ya, kasih tahu sebelah kanan, jangan kualat ya. Kasih tahu sebelah kiri, jangan kualat juga. Oke, si dokter Daniel bilang gini, ini bisnis bagus, gini. Gue ngeliat dari atas sampai bawah. Gue mikir, gue goblok apa tolol. Ya kan? Jadi gue mikir, gue bilang gini, ya udah gue join deh, karena nggak enak, saudara. Ya kan? 2007 join, 2009 dipecat beneran gue dari Prudential. Dan saya jawab ini Daniel apa? Waktu Daniel kan follow up terus kan. Gue bilang gini, Nil, meja kerja lu di kantor, kan kalau di dulu namanya Pro Excellent ya, kita lahir dari Pro Excellent. Ada meja-meja kecil gitu, meja-meja staff biasa yang ukuran semeter kali 1 meter kali setengah meter gitu loh. Cuma dapat meja begitu doang. Gue bilang, meja kerja lu di kantor, sama toilet pribadi gue di kantor, jauh lebih gede toilet pribadi gue. Ngapain gue ikut lu? Sombong nggak teman-teman? Ya kan? Dan gue ngeliat dia kerja asuransi, kayaknya sabar, muka tingkat stresnya berat gitu kan. Sedangkan gue di kantor ngomel-ngomelin orang gitu kan. Ngoceh-ngocehin orang, lu bagaimana kerja? Kan merintah-merintah. Beda ya antara bos dan leader ya. Nah, itu terjadi, teman-teman, 2007 sampai 2009. Apa yang membuat saya akhirnya berubah? Tiba-tiba lo berubah. Berubah full timer loh. Tapi jujur ya, saya hampir setengah gila. Kalau nggak kuat mungkin gue gila. Karena hidup bener-bener berubah total. Saya sempat 2 tahun tuh kayak neraka. Bener-bener kayak neraka. Kalau tadi kan leader kita nggak cerita ini ya. Kita bahas tentang sistem dan segala macam. Tapi kalau di kehidupan saya waktu saya merintis di Prudential, 2 tahun pertama bener-bener saya menderita. Kenapa? Tahun 2009 kejadian. Ada salah satu ponakan join juga. Direktur keuangan. Saya di operasional dan ya operasional lah tepatnya. Dulu main di takbut tongkang ya, kapal. Nah, saya intinya ada mengeluarkan sebuah budget supaya kapal ini aman-aman aja. Kalau saya ceritain panjang nih, karena operasional ya. Intinya saya mengeluarkan dana dan saya jelasin ke owner, ini dana darurat. Kalau lu nggak keluarin, kapal lu nggak jalan. Dan owner setuju, karena kejadiannya itu jam 2 subuh. Jam 2 subuh saya telepon udah nggak ada yang ngangkat orang keuangan, karena pengeluaran mendadak. Owner pun nggak angkat tangan, nggak angkat telepon. Akhirnya saya ambil keputusan, karena saya tahu kalau nggak keluar, kapal saya akan ketahan. Kalau kapal 1 hari nggak jalan itu ada namanya demurrage. Mahal itu biayanya. Oke, akhirnya singkat cerita intinya saya keluarin duit itu. Dan saya ngajuin ke bagian keuangan, nggak di approval. Alat tanpa izin. Saya kesel dong, karena saya punya akses langsung ke owner, saya ketemu owner, saya jelasin kasusnya gini. Keuangan dan operasional itu 2 hal yang nyambung, teman-teman. Selalu bentrok biasanya, ya. Nah, jadi saya jelasin ke owner dengan gampang, berapa angkanya? Nggak banyak, bos, 20. Ya udah, dikasih, gocap. Jauh nggak? 20, gocap. Ya gue seneng dong. Ya udah, bawa pulang. Kan gue nggak korupsi, ya kan? Nyampe besok ke kantor, didatengin orang keuangan yang sesama keponakan, cuma dia lebih tua dari saya, beda umur 20 tahun. Oke, dibentak-bentak, dimaki-maki di depan karyawan. Ingat, gue baru usia 22, masih sombong. Nggak sabar sekarang. Oke, gue manas. Ya kan? Gue bilang, ini duit bukan dari kantor, ini duit dari paman gue. Lu nggak ada hak untuk ngomong apapun. Betul dong? Lu nggak mau keluar, ya udah, gue ngomong dari sini kan. Ya lu nggak bisa gitu dong, dikit-dikit ke bos langsung, ya kan? Saya bilang, karena kamu nggak mengerti, maka saya jelasin.
Nah, intinya konflik gara-gara itu. Nah, akhirnya saya membuat satu kesalahan. Yang sampai hari ini saya bersyukur sih saya melakukan kesalahan itu. Kalau saya nggak melakukan kesalahan itu, saya nggak akan ada di Prudential soalnya. Kadang-kadang jalan Tuhan tuh aneh ya, berliku-liku. Lu dinaikin, diturunin, dinaikin lagi gitu. Beneran teman-teman. Kalau saya hari itu nggak bandel, mungkin saya nggak ke Beijing, nggak ke Shanghai. Otak saya nggak mikirnya nggak nyampe gitu loh. Ketika itu saya ngomong satu kata-kata, maaf ya, agak lancang. Saya bilang gini, Cici ini udah umur hampir gocap. Terus sampai sekarang nggak punya anak. Ya karena lu bawel banget, gue bilang. Mulut lu tuh nggak bisa diem, ya kan? Laki lu pengen pengen jadi diem lagi, mute lagi, gue marahin begitu di depan umum. Dia langsung merah, nangis langsung. Ya salah sih sekarang, salah. Gue tahu gue salah. Tapi waktu dulu nggak ngerasa salah. Tapi jujur menyesal, gue bilang nggak menyesal. Karena kalau nggak gue lakukan itu, gue nggak dipecat gue mungkin. Gue dipecat teman-teman. Jadi besoknya gue dipanggil sama paman gue. Lu ngomong apa kemarin? Ya gue ngeledekin kayak tadi. Oh, gitu kan. Minta maaf. Saya nggak salah bos. Kalau mau minta maaf, saya minta maaf. Tapi dia juga minta maaf. Saya dimaki-maki depan umum. Ya kan? Minta maaf sama-sama bareng lu. Lu lebih muda. Lu minta maaf. Saya tidak ngerti yang namanya berjiwa besar dulu. Di sono tidak diajarin. Tadi kita pas leader kita belajar ya. Mau minta maaf kan? Di situ gue nggak mau minta maaf. Saya nggak salah bos. Kan duit udah gue kasih. Gue lebihin lagi. Lu minta maaf. Saya nggak akan minta maaf bos. Sampai 4 kali dia ngomong gitu. Dan terakhir saya ngomong gini. Nggak bakalan bos. Saya nggak akan minta maaf. Bos saya ngamuk. Saya nggak pernah lihat bos saya marah. Kalau lu nggak minta maaf, mulai besok lu kerja sendiri. Gue mau lihat lu jadi apa di luar sana. Wah syok sesyok-syoknya. Gue pikir ini surga, udah di Taman Eden. Gue bilang, udah nggak mungkin keluar. Udah masuk surga gue pikir kan. Loh, bener gak? Udah nggak pusing duit sama sekali loh. Turun dari Mercy, rumah ada kolam renang, mau makan apa aja oke, mau nginep kemana aja oke, keluar negeri aja jalan-jalan gratis. Lu surga mana lagi yang lu minta? Betul gak? Gue udah gak kepikiran keluar, tapi gue shock digituin. Hah? Gue bisa dipecat juga coy ternyata. Gue pikir gue udah kaumnya kaum apa gitu kan, darah gue biru gitu. Ternyata bisa juga gitu kan. Nah terus kerennya gue nih, kerennya. Gue ngomong lagi, hao ma bu hui tou ci cao. Udah yang bagus gak akan balik ke kandang yang sama, makan rumput yang sama. Gue bilang, oke bos, saya izin keluar. Keren, pulang keluar nangis. Lu ngomong keren coy, gue pulang nangis. Beneran, gue keluar pintu gue nangis. Gue bilang, gila kok kuat. Gue udah ngabdi kayak orang tua kan. Lebih akrab dari orang tua. Sampai hari ini hubungan gue baik sama dia ya. Udah baik lagi. Maksudnya, tapi gue kaget kan. Gue bisa keluar kan. Nah besoknya sih owner manggil lagi. Ya udahlah, kemarin kita sama-sama emosi. Udahlah, lu pindah ke divisi lain aja. Nah, tapi gue tetap memutuskan keluar. Karena gue mikir gini, ternyata gue bisa dipecat juga. Kasih tahu sebelah kanan, lu juga bisa dipecat. Ya, ada bayangan ya? Sempat saya balik lagi kerja di sono, terus saya resign lagi. Ya, karena saya sadar satu hal. Teman-teman gini, betapa hebatnya lu pun kalau lu ada di tanah tetangga, lu hanya membangun rumah orang lain. Anytime, saya ngelihat di tahun 2020 COVID, berapa banyak perusahaan besar yang tendang karyawannya. Bukan mereka nggak sayang karyawannya, tapi terpaksa. Kalau kapal tenggelam, yang ditenggelamkan siapa duluan? Yang nggak berguna. Makanya tadi gue ngomong, kalau perusahaan bisa berjalan tanpa lu masuk 10 hari, tinggal tunggu gilirannya. Betul gak? Tinggal tunggu gilirannya. Permasalahannya lu ditendang usia berapa? Bersyukurnya gue ditendang usia 22-23. Masih keren, masih gagah. Kalau ditendangnya usia 60, amsyong nggak? Makan dah tuh. So, pastikan teman-teman sedang membangun di tanah sendiri. Setuju teman-teman? Oke, kita mulai bab barunya. Tadi kita ngomong mewah-mewahan. Sekarang saya ngomong pahitnya nih. Begitu keluar dari perusahaan tersebut, ya, sampai sekarang saya masih akrab sama paman saya utang budi sama dia ya. Saya tanya, nyari uang di luar gampang atau susah? Hah? Helikopter lompat, bos.
Saya begitu keluar, saya baru tahu nilai saya value-nya nggak begitu. Saya ngelamar kerja, nggak ada yang diterima, bos. Nggak ada yang nerima. Mau tahu kenapa? Karena saya nggak pernah simpen saya punya ijazah. Ijazah saya udah nggak tahu kemana. Termasuk in China. Karena gue nggak kepikiran kerja sama orang. Saya cuma bilang saya pengalaman kerja begini. Dilihat dari atas sampai bawah nggak percaya. Nggak ada yang menerima saya kerja. Terakhir ada yang menawarin paling income 2,5 juta, 3 juta. Nah pengeluaran gue udah berapa? Lifestyle udah seperti apa? Teman-teman perlu diketahui. Ketika lu naikin lifestyle lu turunin itu setengah mati. Dan ketika lu turunin banyak yang menghina lu. Lu pernah bayangin dari Mercy tiba-tiba Mercy-nya hilang, oke gue masih ada mobil sendiri, Terios dan Innova, itu pun mobil dikasih. Karena anak gue kena penyakit Kawasaki disease, dan gue punya mertua kondisi kritis, singkat cerita dalam waktu 6 bulan, semua aset hilang, sisa utang di kartu kredit 400 juta. Dan berita baiknya, ketika lu banyak uang, semua jadi teman. Nggak ada uang, bye-bye my darling. Semuanya hilang. Mau keluarga juga hilang. Lu harus berjuang sendirian, betul nggak? Gue bingung, gue mesti gimana? Minus udah 400 juta di kartu kredit. Usia baru 23. Punya anak 2. Gue harus gimana? Dulu gue gengsi, gue ngomong ketemu orang gila. Lu bayangin, ini depan depan AC aja gue keringetan. Lu pernah bayangin nggak gue ketemu klien seperti apa? Sampai nggak ada apapun, naik motor terakhir. Motor pun gue pinjem mak gue, mak lu bayarin gue motor deh, Honda Blade, gue masih inget banget. Tadi gue cerita sempat, gue pernah ada klien di Bandung, makanya Bandung ini tempat mengerikan sebenarnya buat gue, dok. Trauma gue datang ke Bali. Gue pernah dari Jakarta ke Bandung naik motor, tahu seberapa jauh? Naik Honda Blade. Kalau orang gemuk keringetan, keringetannya bukan cuma di muka, sampai pantat juga keringetan. Beneran, pantat keringetan sampai melidis, sampai berbisul, teman-teman. Karena kalau orang gemuk naik motor getar kan, keringetan dipaksa jalan terus kan nggak mungkin gue pakai lap pantat gitu kan, nggak mungkin kan, hajar terus kan, sampai ini melidis tahu ya, melidis berkerak-kerak gitu, luka, sampai bernanah jadi bisul. Buat hajar berapa jam gitu kan. Terus yang gue kesel gini, udah nyampe di daerah Bandung gitu kan, udah ketemu di bukan pintu, duduk gitu kan. Gue tanya mau ketemu sama bosnya gitu kan, ownernya. Terus turun pembantunya di lantai 2 ke lantai 1. Pak, maaf, kata bapak nggak di rumah. Gue mikir gitu, teman-teman, sekarang mah bisa senyum ya. Tapi waktu dulu ya, selesai ya, gue keluar dari rumah. Gue nangis loh, gue bilang, gila banget ya, dulu gue direktur kayak gini ya. Kok gue ngalamin kayak setolol ini ya gitu loh. Terus gue inget dosa-dosa gue dong, dulu gue marahin staff, apa segala macam gitu. Ya, jadi gue mikir, kok hidup berubah banget ya. Dulunya gue megang duit tuh gampang, ratusan juta ada di tangan, miliaran bahkan. Mau makan apa nggak usah mikir. Bahkan sampai ke titik terendah gue tuh, gue inget banget di mall, Mega Mall ya, dulu namanya Mega Mall, sekarang namanya Pleat Village. Cuman sekedar makan McDonald. Gue inget banget tuh anak pertama gue. Gue gendong ya, mam, minta. Kan belum bisa ngomong gitu ya. Gak ada duit teman-teman. Cuman gendong sampai dia tidur. Buat ketemu klien, dompet tuh tinggal 50.000. Saya juga alamin. Itu di tahun 2009. Katanya 10 orang closing 1. Ya kan? Gue ketemu puluhan orang gak ada closing, teman-teman. Gue udah ketemu banyak orang, gue bilang, ini kerjaan apaan? Mirip sama pengemis, gue bilang, minta-minta. Gue datang udah gak dihargai, pulang gak diantar, udah kayak tuyul. Itu gue dulu, teman-teman. Gue juga ngalamin. Mau tau kenapa gak gagal mulu? Ternyata gue nawarinnya pakai cara bos. Jadi contoh nih, Pak siapa sorry, kok siapa? Kok Jovi. Misalkan Jovi udah berkeluarga, udah nikah gitu ya, gue bilang, Jov, kalau lu mati istri lu gimana hidupnya? Lu masa tega liat ini lu mati? Nah, sorry ya. Contoh gue nawarin kayak begitu. Jadi gaya ngebosinya ke bawah, merintahnya itu loh. Karena gue yang udah biasa merintah, bertahun-tahun merintah. Nah, gue nggak ngerti sampai role play, jalan ketawa gue bilang. Jangankan manusia, hantu pun gak akan ngambil. Ya kan? Jadi gue mikir gitu ya. Salahku di mana ya? Makanya teman-teman kadang-kadang gini ya. Kita tidak pernah tahu kita salah.
Lu harus praktek sama orang yang ngerti. Belajar. Jangan langsung memvonis bisnisnya susah gitu loh. Ya kan? Nah, habis itu gue juga jalan dong. Jalan. Closing gope. Setiap. Gue bilang, buset. Dulu sekali tanda tangan kontrak 6M, 10M, Bu. Kapal itu sekali mahal. Apalagi kalau urusannya batu bara gitu. Nah, ini gope cetil, gila rendah amat harga gue bilang. Pikiran. Terus gue bilang sama Daniel lagi, Nil, gue mau full timer. Lo tau gak leader gue, begitu gue ngomong full timer, seneng gak? Kagak, dia takut. Lu serius, Chen, lu mau full timer? Lu mana cukup? Penghasilan lu berapa? Lu yakin? Gue kagak cerita, gue udah pecat gitu kan. Lu yakin? Gue bilang, lu kasih tau gue, Nil, lu ngapain aja sehari-hari. Kenapa saya berani full timer? Karena ngeliat gini, dua kejadian membuat saya yakin full timer. Pertama, Daniel dalam waktu 2 tahun, dia beli mobil Avanza merah, mobil yang termurah, masih manual tuh. Jendelanya nggak otomatis, mesti doang pakai tangan. Itu mobil pertama dia. Tapi baru setahun jadi agent, tahun kedua dia beli. Berarti kemajuannya. Enggak. Tadi saya ceritakan, saya punya mertua kondisi kritis. Waktu mertua kondisi kritis, gue pulang ke Bangka. Di Bangka itu saya sempat tinggal di rumah saudara, namanya Pak Supardi Husin. Jadi saya nggak tahu ternyata itu rumah dia. Mertuanya dia tinggal di sono. Nah, mertuanya cerita, dulu saya punya anak, susah hidupnya. Mau bayar kos-kosan aja nggak mampu, miskin banget, mau merit nggak ada duit segala macem. Tapi sekarang kaya raya loh, dia bilang. Saya lihat fotonya, ini mah pemilik agensi, foundernya foundernya Excellent, saya bilang. Ini bukannya Pak Supardi yang cerita, ini yang cerita adalah mertuanya dia. Saya merasa berarti ada harapan dari sini. Kalau dia bisa, kenapa gue nggak bisa? Karena di sini nggak dilihat ijazah, nggak dilihat riwayat, nggak dilihat apa. Gue cuma mikir, dia dapat per bulan berapa? Anggaplah se-M. Masa sih gue 10% nggak bisa? Masa sih gue 20% nggak bisa? Sama-sama makan nasi, cuma gue lebih banyak aja. Betul nggak? Gue liat Daniel nggak bisa ngomong begitu aja bisa. Ya udahlah, gue coba dulu lah. Ditambah lagi gue duduk sebagai peserta seperti teman-teman di sini. Begitu banyak pembicara ngomong di depan, dari latar belakang ada yang sales mobil, ada yang eksekutif bank, ada yang pengusaha dan berbagai macam. Membuat gue makin yakin kalau dia bisa, kenapa gue enggak? Pertanyaannya, gue udah lakukan belum bagian gue? Kita di sini jadi apa? Pebisnis, bukan jadi DJ. Tahu DJ gak? Tahu DJ? Tapi kenyataannya kita banyak yang jadi DJ. Mau buktinya? Simple. Lu tahu Indomie? Kalau lu masak, lu nyalain air mendidih, lu masak dong. Tapi ini enggak. Gue kasih lu tabung 20 kilo, lu nyalain, matiin, nyalain, matiin, nyalain, matiin, sampai lahir baru pun lu belum, reinkarnasi 3 kali pun belum matang. Bener gak? Nah, banyak kayak agent kayak begitu. Kerja enggak, kerja enggak, kerja enggak. Iya gak? Berapa lama join di Prudential? Saya udah join 10 tahun, Bapak. 10 tahun ini lu ngapain? Lu kerja atau main? Lu orang kerja atau main? Saya udah join 5 tahun, lu join di Prudential 5 tahun. Kerjanya berapa jam dalam seminggu? Lu lagi kerja atau lu lagi main? Di bisnis manapun, lu main kayak DJ tadi, nggak bakal ada harganya, betul nggak sih? Sampai energinya habis, tabung 20 kilo gas tadi habis, ada hasil nggak? Itulah kesalahan yang sering kita lakukan. Betul nggak? Coba, jangan bilang orang lain, ngaca dulu. Gua hari ini posisi di mana? Bener nggak sih? Apakah sehari ketemu 2-3 orang, gue udah lakukan? Komitmen sehari 2-3. Minimum 2 deh. Seminggu 5 hari kerja. Jangan-jangan kita lagi nge-DJ setiap hari. Ada yang kayak gitu? Nggak ada, di sini nggak ada yang ngaku. Nah, jadi saya lanjutin kehidupan saya. Saya nggak ada slide ya hari ini, saya ngomong gini aja nggak apa-apa ya. Ntar kita praktek aja, karena yang slide tadi di leader. Saya jalanin bisnis ini ya. Si Dani ngajarin cara yang benar. Saya bilang berapa hari sehari berapa kali ketemu orang? 3 dia bilang. Saya jawab apa tuh nggak? Nah, inilah the power of kepepet. Nih, gue sehari ketemu 6 nih. Kalau gue nggak berhasil, lu yang salah. Kan saya dulu, bukan sekarang. Dulu saya agent. Lu ajarin gue sampai bisa. Tapi saya lakukan bagian saya. Teman-teman, nggak akan ada orang gagal di Prudential kalau lu komitmen.
Nggak pernah gue ngelihat orang gagal di bisnis ini, kalau dia komitmen sehari ketemu minimum 2. Itu udah jelek loh 2. Nggak ada teman-teman, belasan tahun gue di bisnis ini. Yang ada yang nge-DJ tadi. Ngerti? Yang nge-DJ tuh, nge-DJ. Yang ngomong gede doang, mau kerja, tapi nggak kerja. Lu ngapain? Karena di bisnis ini yuk, saingan saling ngajarin. Si Dodo kemarin ke tempat gue ngajarin tim gue. Dodo lagi. Ya. Edo, ya. Sama orang. Ya kan? Bayangin tuh, saingan saling ngajarin. Betul nggak? Di sini kita kalau nggak ngerti, kita bertanya. Dan ada yang ngomong, tadi di forum leader saya juga ngomong. Ada yang ngomong, kok saya nggak berhasil karena agensinya. Agensi support system kurang. Gue ada teman yang namanya Okta. Tanpa support system pun dia jadi. Karena keberhasilan di tangan dia sendiri, bukan orang lain. Ada yang bilang leader gue kurang support kok. Itu Okta nggak ada yang support di Palembang. Leadernya hilang atau kemana. Hari ini dia pemilik agensi juga. Marvelous King namanya. Di Palembang. Lu boleh undang tuh. Bagus orangnya. Ya, itu keturunan dari Magnificent Agency. Di bawahnya Limu Lisan. So, saya kerjain. Saya benar-benar sehari ketemu 6. Di Jakarta loh, macet loh sono. Komitmen, bisa diakalin nggak? Bisa kok. Ya lu ketemu aja di mall semuanya. Bikin dua sesi, satu siang, satu malam. Gini teman-teman, seperti jawaban Daniel. Kalau lu punya anak 2, dan lu mau hidupin dengan layak, lu kan cari jalannya gimana. Betul nggak? Jadi gue udah nggak ada alasan lagi. Lu boleh alasan lah, teman-teman. Aduh, lu kalau mau alasan ya, mau tahu nggak perubahan hidup saya gimana? Dulu pembantu 3, suster 2, pembantu 1. Waktu gue jalanin Prudential, pembantunya hilang, susternya hilang. Dulu ada supir gue hilang. Ada mercy-nya hilang. Ada kolam renang, ada sih kalau banjir, hujan, bukan dari depan. Kan kalau di banyak tuh di Tangerang, untung rumah gue nggak banjir sekarang. Banjir kan? Banyak kan banjir. Rumah gue kagak banjir, tapi dari dalam toilet keluar air, keluar. Itu gue ngontrak rumah di daerah Taman Palem Lestari. Gue inget banget, ukurannya 3 meter kali berapa tuh ya? 3 kali 4 ya. Kalau hujan ya, banjirnya bukan di depan, dari dalam. Terus pernah sekali istri gue teriak-teriak, telepon gue, nangis. Tahu kenapa? Jen, atap hilang, atapnya terbang. Hah? Gimana ceritanya atap terbang? Iya Jen, atap hilang. Dan beruntungnya itu dia punya asbes, jatuhnya di bawah ya. Bersyukur itu anak gue lagi diangkat. Itu kita juga ngalamin. Sampai beratnya istri gue TKPC, udah pernah ketemu kan? Memperbaiki keturunan. Ya. Istri gue ke mall, tau ngapain? Kalau cewek-cewek ke mall ngapain? Tau gak istri gue ngapain? Istri gue bawa tas, jualan baju. Yang harganya 20.000, dia beli di TC Mangga 2 gitu. Ada teman gue dagang baju gitu ya. Dia jualin ke SPG. Yang harusnya dia beli baju, dia nawarin cuma untuk goceng ceban, dia ambil. Dia nggak pernah ngomong ke gue, tiba-tiba dia bawa duit pulang. Terus gue ngomong, Nel, lu tengah malu ya? Lu kalau dilihat saudara gimana? Dibilang suami lu nggak kerja atau apa kali ya? Kenapa mesti malu? Emang gue jual diri? Kagak. Melanggar firman Tuhan? Kagak. Kenapa mesti malu? Terus gue mikir, kenapa di Prudential kita mesti malu ya? Istri gue aja fight. Nah dari situ gue mulai berubah. Makanya gue, gengsinya gue udah buang. Gue kerja dengan serius. Prinsip gue satu nih. Gue ini petarung. Gue ini petinju. Walaupun gendut. Gue ini petinju. Namanya petinju itu pasti terima tonjokan. Betul gak sih? Gak mungkin lu cuma mau nonjok tapi gak mau ditonjok. Penonjokan itu penolakan. Betul gak? Ya udah hadapin aja. Cuman enaknya tuh ngapa? Kalau petinju ditonjok tuh sakit kan, bonyok kan. Kalau kita apa sih yang sakit? Sakit hati. Saya nanya deh, kerjaan apa yang gak ada sakit hatinya? Coba kasih tahu gue, yang namanya kerja apa yang gak ada sakit hatinya? Karyawan, wah lebih sakit lagi. Apa? Marketing di luar, lebih sakit lagi. Tahu nggak marketing mobil di luar? Ada nggak marketing mobil di sini? Nggak ada. Itu belakang. Kalau nggak capai target, diapain sama lu punya leader? Tuh, denger nggak? Coba di sini ada yang maki-maki nggak? Dari maki aja udah baper, gimana maki? Iya apa enggak? Teman-teman, wih, cepet banget jamnya, belum ngomong apa-apa cuy. Oke, jadi gini teman-teman, saya jalanin dengan serius. Komitmen sehari 6 dulu waktu izin.
Karena saya kelilit hutang, teman-teman. Ya, dulu nggak punya apapun. Saya tidak punya apapun. Istri saya nempel sebuah dinding waktu di Taman Citra 2, kita lagi kelilit hutang, masih sisa 100 juta. Saya waktu itu udah promosi menjadi unit manager. Dulu belum ada AAB-AB ya. Dulu namanya unit manager. Didoain sambil nangis. Artinya apa, teman-teman? Coba ibu-ibu kalau doain rumah sambil nangis apa artinya? Apa ada setan diusir atau gimana? Rumahnya udah kejual. Ini rumah orang lain, lagi dibangun. Dia pengen rumah itu. Gue ingat banget harga rumah itu 1M 250 juta. Tahun 2012. Oke, gue jawab apa? Terjadilah sesuai imanmu. Amin. Kita doain ya, kita kerja dulu. Kerja. Kebeli nggak? Gue ngomong sama yang punya rumah, Pak, saya DP dulu 20 juta boleh nggak? Tapi saya nggak tahu kapan ngambilnya. Beneran. Kasih saya waktu setahun. Kalau nggak ambil, ya udahlah, hilang aja. Boleh nggak kok? Tapi kok tahanin buat saya. Kan di rumah juga belum bangun selesai. Lagi pembangunan rumah kan lama bangun rumah tuh. Bisa setengah tahunan ada kan? Ya udah, deal. Bersyukur teman-teman tahun depan kebeli itu rumah. Ya, itu rumah pertama saya di daerah Citra 2 ya. Saya bangun tim, belum langsung bangun tim. Saya 6 tahun, 7 tahun pertama saya nggak bangun tim. Salah teman-teman. Saya ulang, salah. Dulunya saya sombong, saya bilang sama Daniel, Daniel leader saya. Tahun-tahun pertama Daniel nggak ada startup, double startup nggak ada. Dia cuma bangun tim. Makanya teman-teman begini, lo orang mesti ngerti bahwa membangun tim itu seperti di bawah tanah, terowongan, lu lagi membangun sesuatu yang orang nggak lihat. Tidak ada tepuk tangan. Ketika gue PC leader, PC agent, tepuk tangan. Waktu saya startup, double startup, ditepukin tangan. Agent ya. Iya kan? Tapi ketika saya bangun tim, nggak kelihatan apa-apanya. Nggak langsung jadi, betul nggak? Nggak ada yang bertepuk tangan buat lu. Sama seperti Daniel, nggak ada yang tepuk tangan buat dia. Bahkan saya sombong lagi, saya ngomong gini. Nih loh, income gue udah mulai lewatin income lu loh. Sombong tuh. Oh, sombong amat ya. Ya kan? Lanjut kan? Emang karena saya double startup dia biasa-biasa aja kan. Tapi sekarang jauh nggak income-nya saya? Dia jauh 2 kali lipat dari saya loh. Sekarang mah dia udah double startup juga. Udah biasa itu buat dia. Tapi dulu waktu pertama kali dia bangun tim, belum ada hasilin itu. Ada nggak yang langsung double startup, PCC segala sambil bangun tim jalan? Ada juga. Tapi dia yang biasa-biasa aja. Nah, per hari ini, Magnificent ratusan orang, semuanya keturunan dia juga. Ya kan? Atau nggak bedanya apa? Bedanya gini. Saya lagi ngobrol sama Victor, lagi meeting nih. Lagi belajar, ada tim saya sama Victor, lagi ngajarin. Terus saya closing satu case. Jadi, ada posting closing satu case 400 juta api. Ada 3 case 1,2 M waktu itu. Big case. Saya lagi ngajarin si Victor gimana caranya pendekatan saya ke orang ini. Ketika saya posting, si Daniel kan sama saya akrab ya, sama Victor akrab, kita sering main bareng ya. Dia mau semangatin si Victor bangun tim ceritanya. Di WA ke Victor. Lu lihat, gua lagi main golf, Acen closing 1,2 M, dikasih hitung komisinya royalti segala macam. Gue bilang, anjir. Saya langsung mikir kan, gini ya teman-teman, please, jadi otak itu jangan otak narapidana, ngiri. Kita harus berpikir dari segi positif. Apa yang dia sudah lakukan yang belum saya lakukan. Lu jangan mikirnya enak banget lu dapat royalti. Dia dapat royalti, dia udah lakukan bagian dia. Dia udah bayar harganya lunas. Lu jangan lihat hasilnya, mesti lihatnya prosesnya. Setuju ya? Jadi jangan cuman, oh enak banget. Itu hak dia udah. Cuman saya mikir, gua salah nih, gue bilang. Salah nih gua harus bangun tim nih. Kalau nggak mau sampai kapan jualan? Saya bisa ngomong gini, karena saya udah lakukan. Saya udah 3 kali PC. Cukup oke kan penjualan. Tapi itu kalah dengan yang biasa bangun tim pelan-pelan. Nggak ada artinya, terus terang. Apakah salah penjualan? Penjualan itu tidak salah. Kita harus bangun dapur kita dong. Penjualan itu untuk hidup sehari-hari. Untuk gua setiap hari makan. Untuk biaya modal gua, bensin, motor, cicilan rumah, dan lain-lain. Tapi untuk income yang besar, dan juga masa depan, saya harus bangun tim. Untuk pensiunnya saya juga, bisnisnya saya. Ada bayangan ya? So, saya lakukan kerja lagi.
Ya, dulu dihina-hina. Lagi Imlek, dicengin lagi. Waktu itu kan saya belum ada apa-apanya. SUM belum ada apa-apanya. Ya, jadi waktu itu namanya apa ya? Gue udah lupa. AM. AM itu saya income udah nyentuh cepet. Oke, mulai itu. Saya mulai beli aset kedua. Saya mulai beli aset ketiga. Saya beli lagi rumah di Carson, Gading Serpong 2,7 M. Saya juga ada punya kos-kosan 40 kamar. Saya ambil itu. Nah, banyak yang ngecengin saya. Bukan ngecengin. Oh iya, banyak yang ngecengin. Maksudnya, waktu belum sukses tuh banyak yang ngecengin. Waktu saya jadi agen asuransi, lewat, ada yang ngomong, awas, agen asuransi lewat, agen asuransi lewat, agen asuransi lewat. Ke rumah teman, pertemuan teman-teman saya gitu loh. Kayak, apa sih, reunian, segala macam. Ya kan? Sekarang masih ada yang ngecengin saya nggak? Ada. Ngeceng. Terus saya bilang apa tuh nggak? Biarin agen asuransi lewat, tapi reuni gue yang bayarin semua tuh. Lu mau ngecengin gue? Kan reunian, ada duit dong, saya yang support semuanya. Padahal duit rumah sakit yang gue pakai. Lagi bikin BOP. Gue bayarin semuanya tuh. Teman-teman yang ngecengin gue sekarang jadi tim, ada juga ada. Lu mau ngecengin lagi, ya kan? Keluarga besar, ada yang ngomongin, wah gue punya anak nih kuliah di Amerika, kerja di sana. Wah, terus itu belagu gitu kan. Anak gue kuliah di mana, kerja di mana, di perusahaan asing apa segala macam. Ya anak gue lulusan gini, kuliah di sini, udah tinggal di sono. Saya jawab pakai apa tuh nggak? Kalau gue mau sombong sekalian. Ya jiwa sombongnya masih belum hilang. Nggak, saya jawab gini. Mak, hubungan saya sama saya udah baik ya. Mak, lu tanya dong. Anak lu udah ajak jalan-jalan ke negara mana aja? Berapa negara? Emak gua udah keliling. Jujur ya, kalau lu kerja di Prudential, sebenar-benarnya lu kerja, lu sampai bosen ke Eropa, sumpah. Karena kalau saya jalan ke Eropa, habis dari Prudential, saya nggak pulang. Saya lanjutin tuh 2 minggu, 3 minggu, biasanya begitu. Nah, orang tua saya udah kasih keliling dunia. Ya kan, mak, tanyain. Anak happy pun biasa. Orang tuanya udah belum dikasih happy. Betul gak? Ya kan, udah belum dibeliin rumah. Udah, ada yang ngecengin lagi. Anak gua direktur di salah satu perusahaan bank apa segala macam. Gua juga direktur, gua bukan kerja di bank, gua pemilik banknya, gua bilang. Cuman manfaat apa produk yang kita jual baru Prudentialnya. Ya kan, ngecengin lagi. Teman-teman, satu ya. Kalau kita masih susah, lu ngomong apapun pasti salah. Tapi kalau udah pegang duit, maaf, kenyataan yang ada, lu ngomong apapun jadi benar. Betul nggak? Itu gua alamin. Lanjut, gue kerja yang benar. 6 tahun, 7 tahun, saya nggak ngerti bangun tim. Saya belajar nanya orang. Ya kan? Saya nanya banyak orang, saya akan belajar pelan-pelan. Adik direct saya baru 2. Nggak banyak teman-teman, baru 2. Keturunan dari mereka ada hampir puluhan lah. Mungkin hampir 30-an lah ada. Teman-teman. Saya bukan yang berhasil luar biasa bangun tim. Saya masih sangat belajar. Tapi dari belajar pun, aduh teman-teman, puji Tuhan lumayan banget teman-teman. Aset terakhir yang saya beli di Linden Navapak. Itu seharga rumahnya aja 16 M. Renovasi rumahnya 4 M. Total 20 M lebih. Itu uang 1 sen pun nggak dari luar loh. Prudential semua yang kasih. Ya kan? Nanti ya, saya kasih apa sih yang saya dapetin. Di dalam rumah itu, saya nggak demen kolam renang, saya nggak bisa berenang, ngambang doang biasanya. Saya bikin tempat, simulator golf. Saya bikin tempat istri saya bisa yoga di sana. Ada kolam ikan, ya kan? Ada ruang tamu yang nyaman, ada kamar anak yang oke. Saya beli 12 kali 33 itu di sana, 12 kali 33 meter. Di situ ada botanical park 10 hektar, bukan punya saya, itu punya rame-rame. Ya kan? Jadi itu ada tamannya bagus banget di dalam. Teman-teman, lu orang punya impian gak sih? Istri gua, itu gua susah. Ngerti ya? Jadi saya beli rumah itu ya, bukan karena saya banyak duit beli itu. No. Kayaknya saya lagi pengen beli rumah di Mozart, di daerah Jakarta, BSD. Mozart itu sekitar 6 M-an. Mau belinya cash. Duitnya udah ada. Oke. Waktu itu ketika mau beli, saya iseng. Udah deal nih. Pak, saya nawar ya. Diskon 50 juta. Gue mikir, masa sih
Beli rumah cash 6M 50 juta nggak dikasih, paling nggak 10-20 dapat lah dipotongnya. Tahu nggak apa yang terjadi? Besoknya rumah itu dibeli orang cash, cuma dalam waktu 1 hari. Gue bingung dong, istri gue nangis di rumah. Ya kalau cewek gitu kan yang ngambek gitu ya. Ya kan dia nggak marah sih, tapi gue dicuekin gitu kan. Terus matanya bete, lu nggak tahu ya gue suka banget tuh rumah lu sinar gocap. Ya kan? Nah, habis itu setelah berapa bulan kemudian kita diajak agent propertinya lihat rumah itu. Terus diajak pergi ke Botanika Park itu. Nah, pas di Botanika Park itu dan dia lihat rumahnya, senyumnya tuh luar biasa banget. Senyumnya tuh sampai membuat saya nggak berpikir. Otaknya jadi konslet. Karena si Daniel aja, leader gua, beli rumahnya itu sekitar 12M. Renovasi rumah mungkin habisin 16M gitu kan. Nah, gue beli yang rumahnya 16M, renovasi tambah lagi 4M, 20M. Income gedean dia, cuy. Nggak bener dong ini kan. Nah, tapi ketika gue lihat istri gue senyum banget, gue lihat dia, gue bilang, ditanyain, ya kan. Kebetulan agentnya juga pakai teknik yang sama yang gue sering gue pakai jualan gitu kan. Bapak, sayang nggak sama istri? Kayaknya tuh langsung set. Ya. Ambil. Cicilan 10 tahun. DP sekitar 6M. Uang cashnya cuma 6M waktu itu. Cicilannya sebulan berapa? Hampir sepean. Belum termasuk 2 rumah lagi yang boleh cicil. Cicilan rumah gue ya hampir 180-an. Teman-teman. Jadi, kerja lagi nggak? Kerja lah. Ya kan? Tapi enaknya tau di sini. Teman-teman, lu kerja, lu nggak bisa memilih nasib lu gimana. Tapi kalau di Prudential, lu bisa pilih gue mau gimana. Kalau gue mau A, bayar harganya B. Gue udah tahu apa yang harus gue lakukan. Nah, lu berani nggak punya mimpi itu? Ya gue hajar, gue kerja gila-gilaan. Teman-teman, pernah nggak saatnya saya ngedown? Saya hari ini, kalau ada waktu kita belajar lagi penjualan tanya jawab, kalau nggak ada waktu nggak apa-apa. Ya. Pernah nggak saya ngedown? Simple teman-teman, kalau gue ngedown, gue ngeliat foto anak gue, istri gue lihat mereka aja. Coba tanya dalam diri lu, bisa nggak lu nyerah? Sanggup nggak lu nyerah? Gue merasa gini loh, harga gue kerja di lapangan, dengan gue dicengin orang, gue dianggap rendah orang dan segala macam, itu harganya terbayar lunas. Karena gue fight buat mereka gitu loh. Gue lebih kamguan, gue dihina orang, dicengin orang, nggak dianggap segala macam, tapi gue bisa bahagiain mereka. Ngerti ya teman-teman? Nggak ada harga yang lebih mahal daripada itu. Oke? Dan ketika hidup berubah, si Daniel juga dulu dicengin, dokter kiri segala macam. Teman-teman, Daniel, Aseng, saya, kita semua dulu bermulai dari nol. Sekarang dicengin. Simple. Rumah lu ada liftnya nggak? Rumah gua ada. Lu mau ngadu-ngadu cengan? Teman-teman, please, kalau lu udah di Prudential, lu udah ngalamin yang nggak enaknya, lu harus alamin yang enaknya juga. Setuju nggak? Bukan hak 1-2 orang bisa jalan-jalan ke luar negeri. Enak amat itu si Dodo doang jalan-jalan ke luar negeri. No. Ya kan? Lu tahu nggak betapa gue di belakang gitu ya, dia lagi gandeng istrinya jalannya. Happy banget istrinya. Lagi jalan gitu kan. Nih Cen, tolong videoin gue lah mati. Untung gue bawa istri gue. Kalau gue jadi nyamuk gue di sini ya kan. Teman-teman, kalian juga bisa nggak? Teman-teman juga bisa nggak? Cuman jangan jadi pengecut. Bayar harganya. Bayar harganya. Ya, simple. Nggak ada jurus spesial. Nggak ada jurus istimewa. Lalu banyak cara. Si A ngajarin ini, B ngajarin ini, tapi lo orang nggak kerjain. Kayak DJ lagi. Jelas ya teman-teman ya. Saya ada waktu sedikit lagi, kita buka katanya jawab yuk. Ya, ada yang mau bertanya nggak? Sorry ya kalau saya nggak maksimal, karena saya sekedar sharing-sharing aja ya. Itu. Ada yang bertanya teman-teman? Nanti kalau ada waktu 5 menit, saya puterin sedikit video tentang rumah saya, supaya teman-teman mungkin punya ambisi juga. Ya, ada waktu. Ada video tentang rumah saya, tapi nggak lengkap. Sebagian doang, karena waktu direkam tuh ada bagian ruangan yang ada 4 ruangan yang belum selesai, tapi sebagian aja ya. Ada yang bertanya? Ada. Yos. Ya, silakan Yos. Nggak apa-apa, silakan. Oke. Kok tadi pengen tanya,
Ini kan kebetulan di sini kita juga banyak yang anak-anak muda, jadi mulai juga mirip-mirip ya kok ya, Iya, umuran udah mulai 22, 25 gitu ya. Siapa coba yang di sini masih umur kepala 20-an? Saya. Bung Ben. Dipanggil aja udah Bung, nggak mungkin umur 20 ya. Nah, jadi kan lumayan banyak nih kok. Ya, Tapi tadi Koko bilang, bagus banget yang menurut Yosua, ini juga masih jadi PR besar buat Yosua. Gue sehari maksimalin, gue usahain ketemu 6 orang. Nah, mungkin dari sebagian kita, siapa yang hari ini cukup struggling untuk ketemu 3 orang satu hari? Ada beberapa gitu ya, kok ya. Kita tuh ngerasa anak muda sekarang ini susah nih buat ketemu satu hari 3 orang aja udah susah. Nah, kok bisa ketemu 6 itu idenya dari mana, ketemu orangnya siapa kok, atau misalkan canvassing kah atau gimana kok? Boleh share nggak kok? Thank you. thank you. Karena ada bertanya, ada voucher MAP 50.000. Thank you. Oke, jadi gini teman-teman. Penjualan itu adalah lifestyle. Penjualan dan bangun tim ini nggak bisa dipisah, kecuali lu punya keuangan udah kuat, lu bangun tim aja deh. Tapi kalau lu masih butuh hidup, buat makan sehari-hari, lu harus jualan, mau nggak mau. Untuk bangun tim tuh butuh waktu. Tadi saya ngomong bahwa kalau ngebangun tim tuh di dalam tanah, orang nggak kelihatan lu lagi bangun bisnis. Tapi tiba-tiba meledak aja kan. Tapi sementara itu lu butuh bertahan hidup kan. Jualan, nah jualan itu lifestyle. Maksudnya apa? Gue ambil contoh, lu lihat, badan gue gede kan? Otomatis gue demen makan. Oke, hal pertama yang gue bangun terjadi setelah jam 11 siang, gue lapar. Karena gue jarang makan di rumah, gue makan keluar. Gue inget banget zaman agent, ada namanya Bami Santo juga. Dagang dekat rumah gue. Duduk, makan, ada encing-encingnya sama anaknya kagak lucu. Gue bilang, lucu banget. Pokoknya gue bilang, lucu banget tante, namanya siapa? Halo, Cilupa. Nah, setelah ngobrol-ngobrol 2-3 kali, gue nanya, tante, pernah dengar rekening sip? Apaan tuh? Asuransi, gue udah punya. Bener tante, asuransi. Tapi bayarnya nggak seumur hidup loh, bayar cuma 5 kali. Emang ada, setahu gue kan asuransi bayar seumur hidup. Misalkan kayak sejarah sekarang. Atau misalkan, gue udah punya asuransi kesehatan. Bagus dong. Tante udah punya asuransi khusus tukang bami nggak? Emang ada asuransi khusus tukang bami? Masa belum pernah denger? Sini ngobrol dulu. Dan satu, gue nggak bilang closing lo ya. Gue bilang itu aktivitas gue. Karena hasil di tangan Tuhan. Siapapun kerja bisa ditolak. Kedua kali, mobil gue kotor misalkan. Gue bawa ke tempat cuci mobil misalkan. Lagi nunggu, ada orang di sebelah kiri kanan. Ada bosnya juga. Nah, gue tinggal milih. Gue mau nawarin yang mana? Gue coba dulu. Kan menurut gue lifestyle. Di kiri kanan ada yang gue embat. Ada yang lagi jaga. Ternyata yang punya, misalkan. Ya kan? Oh, gue pastikan dia inget muka gue. Kok udah buka berapa lama di sini? Rame nggak kok? Wah, tapi gue puas sih kok kerja di sini. Bersih juga ngerjainnya. Ya kan? Nah, besok gue ngobrol lagi. Ngobrol apa kek? 3 kali aja gue ngobrol. Dia udah kenal gue belum? Nah, abis itu gue nanya lagi. Kok pernah denger rekening sip nggak? Apaan tuh? Masa nggak pernah denger kok? Sini kita ngobrol dulu. Gitu aja. Di rumah sakit, istri gue lagi melahirkan. Duduk. Atau nggak ada yang melahirkan, duduk aja, bodo amat. Teman-teman, gini ya. Waktu dulu, gue diusir sama rumah sakit, tau gak lu? Saya pernah canvassing kayak begini di rumah sakit Grand Family. Diusir. Bukan Grand Family malahan, yang lebih kecilnya. Diusir. Tahu per hari ini, Ibu Linda Wijaja, Direktur Eka Hospital, itu kan sekarang pemiliknya Eka. Duduk satu meja ngobrol sama kita. Bagaimana caranya naikin omset mereka. Dulunya gue diusir sama satpamnya. Dulu gue canvassing seperti itu, kayak gitu. Jadi istri gue nih waktu melahirkan, kan ada dokter namanya Cien Roni tuh, rame banget di situ, bisa nantri berjam-jam. Nah gue mikir 3 jam gue nggak betah gitu ya. Ngapain sama lah kayak dia nih waktu bapaknya sakit tuh closing juga kan kemarin. Gue cerita sama gue juga begitu waktu zaman agent. Ya kan? Gue ngobrol closing. Dokternya closing. Tetangga closing sebelah kanan. Terus kan istri gue nggak mungkin hamil terus gitu kan, gue nggak ada handle segitu juga gitu. Nah jadi gue bingung nih gimana ya, database gue habis lagi. Ya berapa belas tahun mungkin nggak habis. Apalagi gue gila jualan dulunya kan. 7 tahun pertama gue jualan, baru gue bangun tim. Ya kan? Jadi selama 7 tahun itu, gue bingung nawarin siapa lagi. Akhirnya istri gue nggak hamil, gue bilang hamil. Gue tetap ambil itu antrian supaya duduk. Siapa pak? Istri saya hamil, sebentar datang, dia lagi kerja. Gue nunggu, kan 3 jam tuh. 3 jam mau kenalan aja. Kayak tadi caranya. Apalagi? Oh, gue deket rumah makan malam, ada satu restoran sabu-sabu. Mau makan, bosnya lagi megangin ular di ujung. Hobi itu apa? Reptil. Gue bilang, kok lucu banget. Ya kan? Lucu banget kok. Iya, gue kagak berani megang tapi
Ngobrol. Tahu nggak dari situ ya, closing sekeluarga hampir 38 juta api loh. Lumayan loh, udah zaman 2009 tuh lumayan loh. Jadi ya jualan lo kayak begitu aja. Nggak mesti khusus punya, baru kenalan bisa nggak? Teman-teman gini ya, kita nih sekarang, di manapun Anda berada di tambang emas. Cuman lu tahu nggak cara ngerupnya? Lu punya nggak ilmunya? Lu pede nggak dengan diri lu sendiri? Lu tahu caranya nggak? Kok gue nggak bisa? Role play. Kok gue nggak bisa? Belajar. Kok gue nggak bisa? Lakukan. Bisa itu karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Ditolak terus, lakukan. Sampai kapan? Sampai lu bisa. Karena gini teman-teman, gue bingung banget kenapa orang nyerah di bisnis asuransi. Nggak pakai modal, nggak ada resiko, cuman masalah perasaan. Emang perasaan lu seberapa mahal sih? Bener nggak? Cuman masalah ego doang kan? Nggak enak ditolak, nggak enak nggak dihargai, apa sekali. Gue bullshit semua itu. Buat gue yang penting anak istri gue bisa sanggup hidup dengan nyaman. Ya nggak? Lu ngomong ditolak. Harga yang pantas. Anak gue sekarang sekolah satu bulan tuh bisa 10-12 juta. Uang sekolah doang. Uang lesnya 1 bulan bisa 4,5 juta. Satu anak coy. Kalau dulu gue nggak terima ditolak-tolak, bisa nggak hidup enak hari ini? Tinggal teman-teman ya, hidup tuh kejam. Pilih mana? Lu yang bayar harganya atau keluarga lu yang bayar harganya? Simpel kok. Pasti dibayar. Cuman bayar sekarang atau nanti. Kalau lu nggak bisa, suatu saat anak lu mau sekolah yang bagus, maaf, papa nggak ada duit. Suatu saat orang tua lu mau happy jalan-jalan ke luar negeri, lu nggak punya duit. Suatu saat mungkin kebanjiran, udahlah, terima nasib. Pilihan hidup. Income 5 juta bisa hidup nggak? Bisa. Lu mau hidup lu kayak gimana? Cuman simple, lu mau lu orang yang duduk nih hari ini bayar harganya, atau orang yang lu cintai akan bayar harganya. Pilih mana lu? Ngomong nanya apa tadi ya? Boleh lupa. sorry. Kan ngatur kemana-mana. Sorry. Pak, inilah Susanto ya. Jadi gini teman-teman, kalau 6 itu gue bikin di mall ya. Kalau gue ketemu orang, gue bikin jadwal dong. Biasanya gue usahakan kita ketemu di mall yang dekat rumah. Contoh nih, gue ketemu di daerah Bandung, daerah Pascal. Gue akan kontak orang-orang di sekitar Pascal. Bikin janji di sekitar Pascal. Atau gue janjinya ketemu di Pascal. Dan waktu itu karena gue naik motor, lebih gampang nyelip-nyelipnya, teman-teman. Ya itu yang gue lakukan. Jadi bisa kok kenyataannya. Contoh nih ya, gue pagi-pagi jam 8 udah ketemu orang. Ngapain? Makan pagi bareng yuk. Sekitar Pascal. Ya kan? Udah ketemu jam 10 mau udah buka. Ketemuan orang di Pascal jam 10, jam 11. Makan siangnya sama orang juga. Istirahat 1 jam. Sampai malam lagi 3 orang lagi. Kenapa nggak bisa? Gue kasih tahu, cuman lu mau apa enggak? Mau apa enggak? Sangat simpel ya, gue nanya nih. Hari ini, kalau orang yang lu cintai, oke, ditaruh di tali. Digantung setinggi 100 meter. Lu kalau sehari nggak ketemu 6, dilempar. Sampai mati. Gue tanya lu kerja nggak? Ya udah. Jangan bilang sama gue mau ketemu siapa kok. Bukan nggak ketemu siapa. Lu nggak mau coba lakukan, lu malas ditolak, lu malas dianggap remeh. Harga lu terlalu mahal. Harga lu terlalu mahal atau lu punya ego terlalu mahal. Perlu jawab. Kita masih ada waktu gak? Masih. Siapa lagi yang mau tanya? Bentar, kasih dulu dong. Gue dulu. Thank you. Karena kalau mau bertanya itu berarti dia mau kaya. Kita harus kasih rezeki. Asik. Lanjut. Gue Ivan, kok gue mau nanya waktu Iya. di kelas leader tadi kan Koko sempat mention gue itu kerja by jadwal. Ya. Nah, boleh ceritain nggak kok? Maksud lo tuh kayak gimana cara lo? By jadwal tuh gimana kok? Jadi gini teman-teman. Dengar kalau saya. Ini kan ada handphone kan ada tanggalnya. Ya. Oke. Ini bahkan jadi pembicara di sini pun saya jadwal. Lihat, coba lihat. Tadi kan saya bilang, saya jam 8 begitu bangun, saya udah ada satu jadwal yang saya bikin setiap hari. Tulisannya apa? Bikin janji dan apa yang mau dilakukan dengan agen lama dan agen baru. Tujuannya tuh apa? Karena saya terbiasa jualan. Terus terang, jualan itu nyala banget. Makanya saya mengingatkan diri saya, begitu bangun, lu apa dulu yang lakukan buat tim lu? Baru ke penjualan. Kalau nggak saya bablas, teman-teman. Jualan itu udah kayak darah daging, udah kayak gimana gitu loh. Udah kayak, nggak usah ngapa-ngapain, baru udah jualan ya. Saking merkatnya gitu. Nah, makanya saya memaksa diri saya untuk bangun tim.
Karena saya tahu kalau saya nggak bangun tim, ujung-ujungnya apa bedanya saya dengan tukang jualan es keliling. Suatu saat saya juga tua kan. Nah saya nggak mau ketika tua, mereka masih pacaran berdua, saya masih kerja terus, gitu kan nggak enak gitu. Ya, nah jadi saya bikin nih, bentar. Saya bikin di sini pertanggal, contoh. Contoh misalnya tanggal 2, jam 8 saya ngapain? Jam 10 saya ngapain? Jam 12 saya ngapain? Jam 3 ngapain? Jam 4 ngapain? Jam 7 ngapain? Jadi jadwal saya semua di sini. Saya tidak pernah ingat jadwal saya selalu lihat gini, oh ya saya tahu ngapain. Kalau jadwal saya kosong, intinya saya nggak kerja. Dan hasilnya pasti nggak ada. Sorry, hampir gue tabrak. Yang salah dia, saya. Jadi, kalau saya jadwal itu penting, teman-teman ya. Karena kita ini leader nggak ada yang koreksi. Kan nggak mungkin ada yang berani. Tuh hari ini ngapain Victor? Kok belum kerja? Mana yang Victor tadi? Oh Victor tuh. Lu ngapain hari ini? Salah nggak liburan? Nggak salah teman-teman. Aturlah jadwal kalian yang dengan benar. Jangan bergaya hidup seperti bos, direktur, padahal lu masih level karyawan. Nanti maksud saya nggak sih? Nggak mesti sampai sehari 6. Lu kalau berani komitmen sehari minimum 2, nggak mungkin Desember lu nggak promosi. Nggak mungkin saya bilang. Saya belum pernah ngeliat orang gagal di asuransi kalau dia komitmen kerja. Pasti dia punya masa depan nge-DJ kalau dia nggak berhasil. Itu doang satu. Pokoknya nih ya, teman-teman. Sorry ya, saya ngomong gini. Kalau lu nggak berhasil di Prudential, berarti lu pecundang. Kenapa tau nggak? Di luar sana, berbisnis itu pakai modal. Orang income miliaran, puluhan M berbisnis sampai modal. Habis modalnya. Tapi dia bernyerah nggak? Enggak lo. Pengusaha hebat nggak? Nah sekarang di sini, lu nggak pakai modal, lu nyerah. Lu mau jadi apa? Kalau nggak pakai modal aja nyerah mau jadi apa? Masa depan apa yang lu mau kasih ke anak sama istri lu? Betul nggak? Contoh apa yang lu kasih? Hari ini kalau lu cowok ya, hari ini cuma cowok nih. Gua waktu gua ada utang 400 juta, mindset gua gini. Gua keluar rumah, gua kerja, gua pahlawan. Mau closing nggak closing, gua udah kerja buat anak istri gua. Gua pahlawan. Gua udah lakukan bagian gua. Gua doa, gua bekerja. Hasil di tangan Tuhan. Yang penting gua keluar rumah kerja. Nggak mungkin lu nggak ada hasil sampai Desember, nggak mungkin. Belum pernah gua lihat orang gagal. Ada yang kok gue udah kerjaan asuransi nggak ada hasil kok 3 tahun gue udah join di perusahaan A, perusahaan B sama leader ini. Bukan salah leadernya, gue tanya, lu ngapain 3 tahun ini? Siapa aja lu ketemuin? Banyak kok. Siapa aja namanya? Cuman 4 nama. 5 nama. 5 nama kerjaan gue sehari. Lu mau bandingin? Bukan gue lebih hebat, tapi harga yang gue bayar jauh lebih mahal. Ngerti ya teman-teman? Makanya yang gue dapetin juga jauh lebih mahal. Hari ini hidup ini ya fair di Prudential. Pak Supardi Husin, waktu susah, gua tinggal di rumah dia, betul nggak? Rumahnya gede, gedung-gedung bermiliar-miliar. Dia udah founder. Gua masih securut. Masih orang jualan asuransi, baru mulai jadi agent. Masih punya impian. Tapi bisnis ini fair. Lu punya impian, lu bisa wujudin. Betul nggak? Kalau di luar sana, lu kerja di bank, maaf nih, bank apapun. Lu ngomong, suatu saat gua mau kayak direkturnya, rumahnya puluhan M. Bisa. Bisa reinkarnasi. Reinkarnasi 3 kali baru mungkin dapat sama. Kalau mungkin. Kalau jadi babi lu. Ya, kurang lebih ya. Ngejawab nggak sih? Kurang lebih ya. Masih ada waktu 5 menit lagi. Oke. Pertanyaan terakhir. Siap. Dapat voucher dulu buat shopping. MAP itu. Apa? Iya. Lu sama spouse barengan nggak kok? Oke, gua jawab. Ini pertanyaan yang sangat sulit untuk gua jawab. Gini teman-teman. Menurut gua sukses tangan siapa? Gua lihat begitu banyak orang loh yang sukses walaupun gak ada yang mendukung. Bukan alasan spouse dukung gak dukung. Kalau dia dukung, puji Tuhan. Kalau lu tanya spouse gua mendukung gak? Mendukung. Mendukungnya di bagian apa? Dengan dia lakukan bagian yang dia bisa. Contoh, tadi gue cerita, dia sempat jualan baju. Dia mendukung gue gak? Mendukung, di bagian dia bisa. Apalagi yang dilakukan? Anak di rumah diurus dengan benar. Itu dukungan bukan? Emang lu pikir gampang yang ngerjain kerjaan pembantu lu? Salah ngomong lah. Emang lu pikir lagi serius gitu ya? Emang lu pikir gampang ngerjain kerjaan seorang ibu? Didik seorang anak, urus sebuah rumah, gimana caranya orang kita pulang nyaman dan segala macam, capek nggak?
Capek loh. Nggak gampang. Lu aja jadi coba dulu aja tukeran dulu. Jadi menurut gua ya, yang penting dia dukung di bagian dia. Dan gue cuma ngerasanya gini satu hal. Sukses itu tanggung jawab gua. Itu aja. Apakah seorang istri bisa ngomong kayak begitu? Ya lu lihat kapasitas suami lu. Maaf nih. Suami itu belum mungkin dia nggak datang ke sini, dia nggak punya ilmu ini, bola. Dia nggak punya teman-teman seperti kalian, dia nggak punya komunitas yang membantu, dia belum ngerti. Ya udah sebagai seorang istri, lakukan dulu bagian lu. Saya punya kok tim namanya Feni. Ya. Dia sorry nih, Feni ini tidak lulus SMA loh. Income dia 120 juta loh per bulan sekarang. Lumayan nggak? Dulu suaminya nggak mau dukung, bisa-bisa aja lah, bukan nggak dukung ya. Dia kerja sendiri, sekarang dukung kok, ngeliat duitnya ada. Jadi menurut gua ya santai aja. Dia dukung nggak dukung, gua tetap jalan. Kalau pasangan lebih dukung, wah lebih luar biasa lagi. Lihat tuh si Dodo lagi tuh. Gak apa-apa, biarin bang. Ya kan? Lihat kan? Karena gini teman-teman, kalau berdua jalan tuh ya pasti jauh lebih indah lah. Ya kan contoh nih, saya cowok ketemu agent cewek kan pasti ada batas kan. Ya kan? Jadi ya kalau isi dukung jauh lebih luar biasa. Karena tentunya kita ada keterbatasan. Sambil contoh. Tim yang gerak biasanya leadernya akrab dengan dia, betul nggak? Nah, lu bayangin kalau misalkan seorang istri ada masalah ceritanya curhatnya ke gue. Iya kok kan masalah keluarga juga bisa cerita loh ke leader. Nah kalau dia nangis ngomong ke gue, bahaya beneran. Loh, kita cowok dengan munafik ya, bisa bahaya nggak? Bisa bahaya. Saya juga jaga itu. Ya kan? Makanya saya ngomong sama istri saya, kalau ada beberapa case, lu ikutannya Nel. Karena saya berpikir gini, kalau zaman susah dia ikut fight, tapi sekarang udah happy. Saya mau dia fokus ke anak, dia juga maunya fokus ke anak. Kan duit udah ada, mau apalagi lu cari. Ya kan, gue udah cukup kan. Nah tapi zaman waktu itu, waktu berjuang, ya kita berdua. Terus terang aja, dia sempat bantu kok. Ya kan. Nah jadi itu saya, tapi nggak mutlak harus seperti saya ya. Lebih bagus lagi kalau dua-duanya jalan gitu ya. Gitu. Ya, kejawab kurang lebih kok. Ya, thank you. Ada lagi? Nggak cukup ya? Oke. 2 menit. Masih 2 menit. Kita manfaatkan. Oh video ya, ada video ya. Sorry. Teman-teman, saya puterin video ini bukan mau sombong ya, tapi mau belagu doang ya. Biar teman-teman tahu, kalau lu fight di Prudential dan lu nggak pernah nyerah, kurang lebih masa depan apa sih lu sampai? Ya, ada bayangannya. Sorry ini nggak semuanya karena ada beberapa ruangan yang belum saya videoin. Ada bayangan aja. Ya, kayak gimana sih? Yuk kita lihat. Thank you.
Semua teman-teman orang mengikuti lu hari ini. Tapi siapa lu 3-5 tahun? Bangun tim. Sebenarnya seharusnya nggak selama ini. Kan terlambat 7 tahun. Tapi ya sudahlah. Teman-teman masih mulai dengan usia yang lebih muda bisa terjadi. Jangan sia-siakan masa depan. Tim kami ya, ada namanya Alvin, udah agensi. Ini juga mulai dari nol. Ya. Jadi jangan sia-siain. Ya, kita di kamar anak ya. Anak saya dulu itu tadi yang timba itu. Kasih baik. Hanya orang kita yang mengharapkan hasil yang berbeda dengan tindakan yang sama. Kalau lu tahun ini nggak berubah actionnya, berarti lu gila. Lu lantai berapa? Daripada lu gila mengharapkan hasil berbeda dan lu actionnya sama, biar lebih cepat ambil UP jiwa, kalian meninggal lompat dari sini. Teman-teman, harus berubah teman-teman. Jangan tunggu orang-orang yang kita cintai udah nggak ada. Saya punya tim, bukan cuma tim, punya partner namanya Lim Lisan. Dia berubah total. Tau kenapa? Maaf, papa meninggal. Ketika papanya meninggal, dia belum kasih yang terbaik dan dia nyesel. Jangan sampai itu terjadi, teman-teman. Setuju, teman-teman? Thank you buat waktunya, ya. Oke. Saya thank you udah diundang ya. Terima kasih. Kalau saya salah ngomong, saya nggak peduli. Mohon maaf, salahin yang ngundang, Edward. Kalau mau dipukulin, Edward dulu baru saya. Ya, sekian aja dan terima kasih ya. Oke, thank you banget Pak Susanto, thank you banget. Sekali lagi dong, applause-nya teman-teman yang paling meriah buat Pak Susanto. Thank you. Jauh-jauh datang dari Jakarta. Kemarin tadi saya nanya satu hal pas di belakang Pak Susanto. Waktu kesini macet nggak? Nggak, biasa aja. Terus gue baru sadar ternyata Pak Susanto orang Jakarta ya, datang macet ke Bandung tuh udah terbiasa. Ya kenapa? Karena gue kemarin datang hari Jumat macetnya setengah mati. Ya tadi malam macet banget di Pascal 23 dan Ko Susanto bilang, ya biasa aja sih memang. Ya, jadi sekali lagi applause yang paling meriah buat Ko Susanto. Silakan Ko Susanto, boleh duduk. Boleh teman-teman duduk. Nah ini hari ini saya pribadi ya dapat banyak hal. Ya, jadi kalau dengerin sharing dari tadi pagi ya, saya mau terima kasih buat si Dodo yang undang-undang Ko Susanto. Ya, jadi dia punya julukan baru namanya Dodo sekarang ya, Ko Susanto. Bukan Dodo, Edo, ya. Tapi gak apa-apa, Dodo bagus juga Ko Susanto. Ya, tapi menyegarkan sekali sharingnya, betul nggak sih? Ya, jadi tadi dengerin sama Rehan juga, Rehan bilang, aduh kayaknya kita udah lama nggak ya ditampeleng-tampeleng begini sama orang. Ya, tapi saya pribadi pun merasakan demikian. Jadi ada 5 hal yang saya dapat. Ya, jadi kalau buat teman-teman mau nge-review juga boleh bareng saya. Ya, hal yang pertama yang saya dapat, yang Ko Susanto ceritain bolak-balik, dia bilang gini, salah satunya adalah kerja tuh yang benar di Pru. Ya, jadi lu udah ada di tempat yang benar. Ya, kalau lu kerjanya nggak benar, lu ada di tempat yang benar, tentunya hasilnya juga tetap nggak benar. Ya, tapi kalau tempatnya udah benar, kerjanya benar, ya lu bisa mengharapkan hasil yang bagus dong. Nah, yang kedua, ya berani punya mimpi, makanya bayar harganya. Jadi gue tuh percaya satu hal, semua yang Tuhan percayakan sama hidupnya Ko Susanto tadi ya, sebenarnya Tuhan tuh taruh waktu pas dari awal dia muda, dia ngalamin battle yang gak gampang. Ada satu quotes yang dulu gue suka kasih ke tim gue kalau lagi ngalamin hal gak gampang, yaitu God give his toughest battle to his strongest warrior. Ya, jadi sama. Ya, jadi kalau lihat Ko Susanto waktu masa mudanya ambil keputusan dan akhirnya ngadepin hal nggak mudah, ya itu menurut saya privilege. Hari ini teman-teman boleh dapat semua yang Ko Susanto sharingin ya. Dengan balik dari sini gue yakin lu bakal bertenaga sekali. Itu karena dia pernah ngalamin hal yang nggak gampang di 10-20 tahun lalu loh. Kebayang nggak? Dan hari itu kalau ditanya ya, Ko Susanto waktu itu bisa ketawa nggak? Nggak bisa ketawa pasti. Ya tadi hampir bilang 6 bulan hampir gila loh. Gua gila aja nggak? Udah bagus. Nggak gila aja udah bagus. Ya artinya apa sih? Artinya ada hal yang memang Tuhan titipkan di depan sana, yang memang kalau hari ini lu lagi ngalamin susah, ya lu perlu percaya bahwa lu tetap perlu berjalan. Ya. Dan yang terakhir, yang menurut gue ini diulang-ulang juga adalah,
hari ini kita itu ada di tambang emas. Nah, gue juga ingetin lagi ya bahwa kebayang nggak sih buat teman-teman yang masih muda, kita jumlah penduduk di Indonesia itu 280 juta. Betul nggak sih? Yang punya polis prudensial masih dikit banget. Ya, bilang kanan kirinya yang punya polis prudensial masih dikit banget. Ya, so hari ini lu tuh ada di tambang emas, orang kanan kiri, dan beliefnya Ko Susanto tadi bilang betul banget ya. Sebuah keluarga itu nggak mungkin nggak punya asuransi. Either lu diasuransiin sama perusahaan atau diasurin sama keluarga atau orang yang lu sayang. Ya, jadi hari ini sangat refresh banget. Ya, dan satu lagi terakhir nih yang ini, yang diulang-ulang sama Ko Susanto, dia bilang, kalau lu nggak berjuang buat orang yang lu cintai, ya tenang aja, nanti orang yang lu cintai mesti bayar harga yang lu nggak mau bayar. Itu aja hari ini. Thank you sekali lagi, thank you buat Ko Susanto.